Mama sarankan lagi Helen, nanti kalau datang waktunya sholat, misalnya begitu datang waktu dohor jam 12, stop pabrik, sholat dulu. Atau digilir, sekarang 50 orang kerja, 50 orang stop sholat, pasti lebih berkah lagi. Ada yang sampaikan Mama mengenai ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mendapatkan kemudahan hidup dengan menolong sesama. Kita lihat contoh Ibu Helen. Tuh teman-temannya. Kita mendengar cerita beliau dari tahun 99. Kemajuan begitu pesat. Kenapa? Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, tolong menolong merupakan kewajiban. Anda lihat Al-Quran mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dan berbuat dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada orang yang terpuruk, ada orang yang broken home, semua dirangkul. Yuk bergabung dengan saya. Bayangkan kalau ada orang yang tadinya dari keluarga juga terpencil jauh. Semakin jauh kalau tidak ada yang merangkul. Tapi sebagaimana saya katakan dalam Ali Imran 104. Allah mengatakan akan muncul seseorang yang selalu mengajak orang berbuat baik. Mencegah orang berbuat munkar. Mereka beruntung. Kita melihat bagaimana terharunya mereka. Inilah kebahagiaan. Orang yang banyak menolong orang lain dengan ikhlas karena Allah tanpa pamrih. Itu lebih baik pahalanya. Daripada Anda itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan. Kita umroh 9 hari. Di Madinah paling 3 hari 4 hari. Masya Allah Rasul mengatakan. Orang yang banyak menolong orang lain. Pahalanya lebih banyak daripada orang yang itikaf sebulan suntuk di Masjid Nabawi. Bayangin. Orang yang banyak sedekah bukan makin habis, tapi makin melimpah ruah. Itu contoh konkret. Iya. Dan gak usah menunggu harta berlimpah untuk bersedekah ya Maya. Karena di dalam Ali Imran 34, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Karena orang yang takwa, 1, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Sesuai kemampuan yang ada. Dan nilainya pun Allah yang tahu. Betul, nggak usah ribut-ribut. Nah, jadi mudah-mudahan bisa diambil hikmah dari cerita Ibu Helen. Kisah bagaimana usaha ikhtiar yang dilakukan oleh Ibu Helen Chu. Ini ada pemilik Umi Bakery. Naik turunnya, bagaimana apa yang dilakukannya, bagaimana merangkul orang-orangnya. Alhamdulillah Allah memberikan kelapangan, dada kelapangan rezeki untuk maju bersama. Itu intinya ya. Ya, ada yang mau tanyakan ke mumpung ada Mama? Ada, Ma. Mangga, Nih mumpung ada Mama nih, Ma. Masya Allah. Ini karyawan saya tuh rata-rata semua umurnya 20-an, Ma. 22, 23, 24 tuh masih puber semua ya, Ma? Ya, masih anak-anak. Gimana dong, Ma, kalau saya tanya, apa di pabrik roti Helen itu ada cowok? Ada, Ma. Apa bikinnya satu ruangan? Kita pisahin, Ma. Ya, benar, pintar. Gitu. Mereka pada nginep di rumah Helen? Mereka sembunyi-sembunyi, Ma, pasti curi-curi pandang. Yang mana? Yang baru kirim surat juga ada. Orangnya yang mana? Hari gini masih kirim surat. Masih, kayak zaman dulu, Mama tahun 70-an. Yang ditanyakan apa, Helen? Gimana cara saya supaya bisa menahan diri untuk tidak marah, Ma? Oke. Karena berasa semua terjawab manusia, Helen ya, punya emosi. Karena Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu, binatang diberikan nafsu tanpa akal, kita akal ada, nafsu ada. Tapi manusia kan kalau jalan berdiri, akal di atas, nafsu di bawah. Didahulukan akal. Caranya bagaimana? Kita sebagai pemimpin kan? Nah, umumkan ke semua pegawai. Saya tidak mau terjadi apa-apa yang melanggar aturan agama. Semua muslim kan? Semua muslim pegawainya? Ada yang enggak. Oke. Jadi Helen arahkan, begini loh perintah agama. Kalian jangan lupa, Allah Maha lihat. Semua dicatat oleh Raqib dan Atid. Jadi mereka, Helen punya kewajiban mengarahkan, membimbing. Tapi tetap katakan kepada mereka, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Walaupun saya tidak melihat kalian. Boleh jadi
Helen, demi keamanan hari gini, pasanglah CCTV beberapa titik. Betul. Nah, Iya, betul. Mah, nyambung dengan pertanyaan tadi kan alhamdulillah saya juga ada beberapa karyawan, Mah. Ketika karyawan melakukan sebuah perbuatan di luar agama, Ya. apakah kita kena dosanya? Kewajiban kita mendidik, mengarahkan, kemudian berikan aturan. Di sini aturannya begini-begini. Kewajiban kita bekerja berusaha maksimal, diiringi dengan doa. Kalau mereka melakukan perbuatan dosa maksiat, itu lana amaluna walakum amalukum. Amal lu ya buat lu, gua ya buat gua. Udah mengarahkan. Mama sarankan lagi, Helen, nanti kalau datang waktunya sholat, misalnya begitu datang waktu dohor jam 12, stop pabrik, sholat dulu. Atau digilir. Sekarang 50 orang kerja, 50 orang stop sholat. Pasti lebih berkah lagi. Terus lagi, misalnya Quran gitu, dibaca habis maghrib sampai isya gitu. Itu semakin berkah. Amin, amin. Insya Allah. Sekarang kita laporan, Mama. Lapor. Mama. Sob. Kalau sholat gimana sekarang? Laporan kan ya di grup. Nah, di Laporan foto gimana? sajadahnya pakai timestamp itu kita lagi sholat. Ah, itu mah bisa fotonya kapan begini. Tapi kan kayak ada anak sekolahan. tapi kan ada tanggal, ada lokasi, Ma. Oke. Oh gitu. Bohong ya kalian ya. Oh, iya, Sekarang iya. Helen husnuzon saja. Nah, ada seorang guru bernama Noman Alikan. Ini menyebutkan katanya, ketika kamu dalam posisi untuk membantu seseorang, berbahagialah. Karena Allah SWT menjawab doa orang tersebut melalui dirimu. Tanpa diminta orang tersebut akan berdoa dan justru itu doa itu yang insya Allah diijabah. Dan kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan sampai pada Allah dan dijabah untuk kita. Terima kasih Bu Helen ceritanya tadi ya. Oke, kita buka pertanyaan kali ini untuk ibu-ibu yang ada di studio. Siapa yang mau nanya? Semangat gak siapa yang mau nanya? Oke, yang di sini aja dulu. Mangga. Cik Silakan. Ipan mentang-mentang baju hejo yang disamperin hejo. Biar matching. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, perkenalkan nama saya Ibu Ii dari Danawinangun, Langenan, Cirebon, dari Majelis Taklim Al-Karomah. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, saya mau bertanya nih, bagaimana hukumnya kalau orang menolong itu pilih-pilih, Mah? Maksudnya? Ya maksudnya pilih-pilih, jadi misalnya saya nih minta tolong nih sama tapi lihatnya ke saya itu gimana gitu, kelihatannya nggak meyakinkan. Pilih-pilihnya tuh berdasarkan apa? Berdasarkan karena ekonomi lah, bisa gitu. Maksudnya orang nggak punya gitu tuh. Ya emang harus milih kayaknya, Mbak. Kalau seandainya kita nolongin, misalnya orang perlu bantuan tenaga, mau kaya, mau miskin, tenaga beda. Tapi orang kalau membutuhkan materi, kalau kita ada kriterianya, mana yang layak dibantu. Tapi kalau seandainya kita punya teman, punya keluarga, punya sahabat, perlu materi, dia sebetulnya sudah orang kaya. Kebutuhannya buat apa? Beda, Misalnya, suaminya sakit mendadak, dia punya harta yang banyak, tapi duitnya cash tidak ada, boleh kita bantu. Gitu. Ya, makanya kalau tadi pilih-pilih, emang harus pilih-pilih Harus membantu pilih-pilih, ke gak yang semua. tepat. Cuman punten banyak yang ngandelin, itu yang buat gua gedeg. Ngerti nggak lo? Iya. Semua ngandelin kita. Seolah-olah dititip anak kita dengan anaknya sekian puluh juta. Sementara kita nolongin orang 10 juta aja udah terima kasih kok. Ya, Diberangkatin umroh aja udah terima kasih kok. Banyak keluarga dekat kita ditolong ratusan juta, nggak sedikit, dimodalin angkot dijual. Suruh kerja di tempat teman kita, dia berhenti tanpa pamit. Membuat kita gede kan? Boleh pilih-pilih, boleh tergantung siapa yang kita pilih. Oke. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau OO gedean dikit, Pan. OO agak penuh. Iya. Kalau II. Ibu terima kasih Bu Helen ya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya Iya. untuk lakukan sesuatu untuk merubah diri dan juga merubah banyak orang. Itu akan lebih bermanfaat lagi. Makanya kalau doa, ya Allah minta rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk membantu orang lain, bukan buat kita. Itu dia. Itu niatnya.
Terima kasih. Izin ini saya bagi-bagi ke ibu yang hadir di sini. Ya udah kalau oh iya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo ibu mau bu coba bu. Roti. Roti. Dipanggil lampu merah pantas mana? Roti.